mari kita nikmati Idul Fitri. Bukan hanya sekedar saling memaafkan dan silaturahmi, namun juga tentang keragaman yang kita syukuri. Dan perbedaan yang kita ramu bersama menjadi persatuan. Selamat menikmati jamuan Idul Fitri untuk kita semua. Semoga semangat dan kehangatan kita selalu terjaga untuk terus bersama-sama menjalin kepedulian dan mengusahakan persatuan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Momen mudik lebaran tahun ini lagi-lagi tak bisa dirasakan oleh Syifa Safikoh Ulayya Sigit, anak penghuni Panti Asuhan Muhammadiyah Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sejak tinggal di Panti Asuhan 5 tahun lamanya, Syifa tidak pernah merasakan pulang ke kampung halamannya. Keterbatasan ekonomi keluarga membuat Syifa harus rela menahan rindunya kepada sang ibu yang berada di Manado, Sulawesi Utara. Buat Umi, doain semoga uang Syifa bisa kekumpul, tabungannya juga, supaya bisa ke Sulawesi secepatnya habis lulus SMK. Meringankan kesedihan yang dialami Syifa, MNC Peduli kembali berbagi kebaikan dalam menyambut hari Lebaran. Bantuan berupa paket beras, minuman, dan pakaian Lebaran disalurkan untuk penghuni Panti Asuhan Muhammadiyah Tanah Abang yang saat ini menampung sebanyak 26 anak yatim piatu. Alhamdulillah pagi hari yang cerah ini kami kedatangan dari MNC Peduli dan kami atas nama Panti Asuhan mengucapkan terima kasih, semoga MNC Peduli makin sukses dan makin jaya. Nah, tentunya harapannya agar bisa meringankan beban mereka, terutama dalam menjalankan kehidupan sehari-hari di tengah pandemi. MNC Peduli akan terus menyalurkan bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan sosial tidak hanya menyasar panti asuhan, tapi juga diberikan kepada korban bencana dan masyarakat prasejahtera. Dari Jakarta, Rian Rahman, Eko Miyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, ziarah makam menjadi tradisi saat Hari Raya Idul Fitri di beberapa wilayah di Indonesia. Ratusan warga selalu memadati komplek pemakaman usai menjalankan sholat Id. Tradisi ini dilakukan untuk mendoakan orang yang terdekat yang sudah mendahului. Ratusan warga memadati area pemakaman Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin siang. Warga berziarah kubur di hari Lebaran setelah 2 tahun sebelumnya ditiadakan akibat pandemi COVID-19. Namun sayang, antusias warga berziarah ini banyak warga yang abai protokol kesehatan di tengah keramaian. Di Bogor, Jawa Barat, warga juga memadati pemakaman umum Cimandala, Sukaraja, Kabupaten Bogor, Senin pagi. Saat ini, pemerintah tidak membatasi masyarakat untuk berkunjung dan berziarah ke makam, namun harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Pada hari pertama Idul Fitri, pengunjung meningkat hingga 100%. Tidak hanya peningkatan pengunjung, para penjual bunga pun mengaku omset kali ini meningkat. Tak hanya di Pulau Jawa, di Sumatera Utara pun warga juga memadati makam untuk ziarah kubur. Setelah melaksanakan sholat Idul Fitri, masyarakat Kota Medan memiliki tradisi berziarah ke makam keluarga di perkuburan Muslim Pekan Labuhan, Kota Medan. Tradisi ziarah ke makam ini dilakukan warga sebagai bentuk penghormatan dan mengirim doa kepada kerabat yang sudah mendahului. Setelah berziarah dan mengirim doa, warga langsung pulang ke rumah untuk berlebaran bersama keluarga. Tim Liputan iNews melaporkan. Selain tradisi ziarah kubur, pemirsa, tradisi halal bihalal juga tak bisa dilepaskan dari Hari Raya Idul Fitri. Tradisi yang hanya ada di Indonesia ini ternyata memiliki makna dan sejarah tersendiri.
Merayakan Hari Raya Idul Fitri di Indonesia identik dengan halal bihalal. Usai melaksanakan sholat Id, umat muslim saling mengunjungi sanak saudara untuk bermaaf-maafan dan silaturahmi. Halal bihalal ternyata memiliki sejarah sendiri di Indonesia. Istilah halal bihalal pertama kali digagas oleh Kiai Haji Abdul Wahab Jasbullah sekitar tahun 1948. Lebaran kala itu diwarnai perpecahan kalangan elit Indonesia karena adanya gesekan politik dan banyaknya pemberontakan. Kekacauan yang terjadi saat itu membuat Presiden Soekarno meminta saran dari beberapa ulama untuk membantu menyelesaikan konflik yang ada. Berdasar masukan dari para ulama tersebut, Presiden Soekarno mengundang tokoh politik Indonesia untuk datang ke Istana Negara pada Hari Raya Idul Fitri dengan menggunakan istilah halal bihalal. Istilah kata halal bihalal sendiri berasal dari akar kata halayahilu yang bermakna singgah, memecahkan, melepaskan, menguraikan, dan mengampuni. Acara halal bihalal dimaknai sebagai ajang untuk saling singgah dan menjalin keakraban, memecahkan dan menguraikan masalah bersama, melepas amarah dan kebencian, serta saling mengampuni atau memaafkan kesalahan. Halal bihalal menjadi tradisi yang terus berkembang hingga saat ini. Setelah di masa pandemi, open house ditiadakan dan halal bihalal dilakukan secara daring, kini kembali diizinkan. Namun dengan sejumlah persyaratan dan protokol kesehatan yang ketat. Ya pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews Sore hari ini. Tetap jaga protokol kesehatan karena pandemi belum usai. Saya Syafaati Suryo. Dan saya Wilson Purba beserta seluruh kru yang bertugas dan juga tim iNews Sore menyampaikan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat sore, terima kasih. Sampai jumpa.